Assalamualaikum, jumpa lagi dengan video Bengkel Logika. Pada video ini kita coba bahas tentang bagaimana cara membuat sebuah amplifier rakitan atau sound system audio dengan meminimalisasi noise. Yang pertama adalah penggunaan trafo yang sesuai dengan kapasitas power ataupun penggunaan power supply unit yang sesuai, sehingga dengan tegangan dan arus yang sesuai, kerja dari rangkaian itu akan ideal. Dimana kalau misalnya kita menggunakan transistor penguat dengan spek di sini di 313, maka kita gunakan trafo idealnya adalah 3 ampere dengan tegangan 18 volt. Perhatikan dari kerapatan inti besinya ini, jangan sampai renggang. Lalu kita perhatikan trafo dengan penggunaan kabel yang lebih besar supaya cukup untuk mensuplai arus. Nah, ini adalah trafo input primer 220 dan ini adalah outputnya dengan sistem CT dan tegangan 12 volt. Yang berwarna kuning dan hitam itu CT 18 volt, kemudian yang biru ini adalah 12 volt dan 0. Dari saklar, nah ini saklar on off-nya. Nah, kita pasang anti jeduk 100 nano, tegangannya itu minimal 450 volt. Kemudian yang dipasang secara salah satu kakinya di seri. Lalu kita gunakan dioda yang bagus, diukur, jangan sampai ada perbedaan antara tegangan pengukuran, misalnya 0,5 kiri minusnya, 0,5 juga positifnya. Lalu kita gunakan 2 buah elko 4700 mikrofarad dengan 50 volt. Lalu supaya bassnya itu lebih empuk ataupun lebih besar, kita paralel lagi. Nah, ini dia, ada 2 lagi, 3350 volt. Kemudian dari CT ini, setelah disearahkan ada CT. Nah, ini CT antara pertemuan negatif dan positif elko terhubung ke CT-nya trafo. Lalu kita groundingkan ke casing. Nah, ini Anda lihat saya solder kemari atau ke body boleh juga, supaya ada noise terbuang ke besi casing ini, plat ini. Kemudian pastikan solderan-solderan ini kuat dan jangan bergerak, dengan kematangan timah yang bagus sehingga tidak ada gerak ataupun retak. Lalu yang paling penting lagi adalah tata peletakan dari rangkaian. Jangan sampai ini walaupun remeh ataupun sepele, tetapi itulah yang menjadi sumber dari timbulnya noise, baik noise high ataupun noise low. Yang pernah kita bahas, kalau kapasitor ini apakah bisa ditambah banyak-banyak, ya saya kira tidak terlalu perlu juga. Sesuaikan saja arusnya yang kita akan gunakan dengan tegangan trafo yang kita gunakan.
Nah, jadi kalau di sini 3 ampere ya minimal itu pemakaiannya 4700 mikro. Nah, kalau kita tambah satu tingkat lagi, tujuannya adalah untuk memfilter sesatan arus AC yang masih lewat melalui dioda, difilter oleh kapasitor dengan proses charge and discharge, maka akan terjadi keterlambatan dan sesatan itu akan terbuang di dalam kapasitor untuk dipakai pada saat kapasitor membuang muatan. Nah, di sini kalau trafonya kecil ataupun kapasitornya yang kecil tidak sebanding, maka timbul suara yang jelek pada saat volume besar ataupun pada saat bass itu dibesarkan ataupun pada saat treble di-high-kan. Nah, kemudian kita perhatikan tata peletakan dari peralatan. Yang pertama adalah trafo. Nah, ini trafo. Nah, trafo ini sebaiknya dijauhkan dari input audionya. Nah, ini seharusnya kalau idealnya adalah di sebelah sini. Karena ini, tetapi karena saya gunakan satu lagi ampli, power amplifier, maka untuk memperdekat jarak kabel antara output speaker, nah ini dia, saya rubah begini, lalu trafo saya pindahkan ke sebelah kiri, di mana saya atur jaraknya jangan dekat sekali dengan sumber input ini. Nah, saya kira segini sudah cukup. Nah, itu sebetulnya lebih bagus di tengah sedikit, agak jauh. Kemudian yang paling penting juga adalah tata letak kabelnya. Jangan satukan antara kabel input 220-nya atau AC dengan jalur audionya. Seperti ini Anda lihat, dari sumber listrik diurutkan ke belakang, lalu masuk kemari, lalu kemari, dan ke power supply satu lagi. Nah, ini yang menjadi susah mengaturnya karena adanya antara kabel AC, tegangan AC dengan kabel output dari penguatnya. Nah, ini nanti dipisahkan supaya tidak dekat. Kemudian usahakan menggunakan kabel sependek mungkin. Nah, tetapi di sini karena memang sudah begini boxnya, sudah jauh sekali antara line input selektornya, maka dari sini kita naikkan ke atas. Nah, kita jauhkan dari sumber AC. Kita jauhkan dari sumber AC, kemudian ini kita langsung kemari. Nah, ini kita satukan semua kabel audionya, urusan input dan output audionya. Nah, ini sedikit ada kesalahan, harusnya ini bisa kemari sedikit supaya tidak dekat dengan penyearah. Idealnya adalah tidak ada sama sekali noise, senyap, paling kalau mutu komponennya mungkin kurang berkualitas, ada sedikit noise. Nah, saya kira tapi tidak terlalu besar dan mengganggu. Dan untuk bagian input, nah perhatikan sistem pengkabelannya, ground dihubungkan semua ke casing atau body. Kemudian setiap kabel kita hubungkan, kita pastikan tidak ada terhubung dengan yang kabel lain. Nah, ini jalur input dan ini jalur output. Jalur output juga kita, output artinya output dari equalizer untuk ke perangkat ampli yang lain, seperti ini. Kemudian itu kita pastikan tidak ada yang longgar-longgar. Kemudian untuk kabel speaker yang karena sering bergerak, kita beri lem tembak seperti ini.
Kalau sudah final maka kita lem agar tidak bergerak seperti ini. Hanya saja kalau rusak nanti agak susah membukanya. Jangan lupa pada bagian jalur kabel untuk listrik PLN dipasang fuse agar kalau terjadi apa-apa dengan komponen, fuse-nya bisa putus dan tidak merusak yang lebih parah. Perhatikan tidak bergerak lagi trafo, kemudian casing tidak bergerak, heatsink-nya tidak bergerak, komponen rangkaian PCB-nya tidak bergerak. Kita buat dia tetap. Ini saya menggabungkan antara equalizer lama dengan menambah di sisa ruang itu dengan power amplifier-nya. Kemudian saya tambahkan output speaker-nya. Tanda ataupun gejala sebuah amplifier itu ada noise ketika semua volume dikecilkan, treble dikecilkan, bass dikecilkan, timbul desis ataupun timbul noise. Nah, itu ada noise dengung, itu ada masalah pada sistem. Salah satunya adalah sistem tata letak perangkat, kemudian pengkabelannya. Idealnya adalah tidak ada sama sekali noise, senyap, paling kalau mutu komponennya mungkin kurang berkualitas, ada sedikit noise. Nah, saya kira tapi tidak terlalu besar dan mengganggu. Dan untuk bagian input, nah perhatikan sistem pengkabelannya, ground dihubungkan semua ke casing atau body. Kemudian setiap kabel kita hubungkan, kita pastikan tidak ada terhubung dengan yang kabel lain. Nah, ini jalur input dan ini jalur output. Jalur output juga kita output artinya output dari equalizer untuk ke perangkat ampli yang lain seperti ini. Kemudian itu kita pastikan tidak ada yang longgar-longgar. Kemudian untuk kabel speaker yang karena sering bergerak, kita beri lem tembak seperti ini. Kalau sudah final maka kita lem agar tidak bergerak seperti ini. Hanya saja kalau rusak nanti agak susah membukanya. Jangan lupa pada bagian jalur kabel untuk listrik PLN dipasang fuse agar kalau terjadi apa-apa dengan komponen, fuse-nya bisa putus dan tidak merusak yang lebih parah. Kemudian pastikan jarak antara solderan komponen seperti ini dengan casing itu tidak terlalu rapat. Nah, kalau perlu diberi plastik atau bahan antistatis supaya tidak timbul karena jarak yang dekat, setiap kaki-kaki komponen ini akan mengeluarkan listrik statis yang juga bisa menyebabkan noise walaupun kecil. Saya kira minimal itu setengah senti, ya bagusnya itu 1 senti, kecuali casingnya terbuat dari plastik. Kemudian kalau banyak perangkat dalam satu box, maka semua ground itu digabungkan, baik ground dari amplinya, ground dari perangkat lainnya seperti tone control, equalizer. Nah, makanya sebetulnya yang paling simpel adalah kalau membuat amplinya CT, sebaiknya tone control dan perangkat lain itu juga gunakan sistem CT agar groundnya sama. Nah, kalau perangkat amplinya CT sedangkan perangkat lainnya memakai sistem 0, maka 0-nya itu yang disatukan ke ground. Coba kita pasang
speakernya. Kemudian kita nyalakan. Nah, bisa didengar. Hampir tidak ada noise. Hanya tadi ada suara jeduk. Nah, itu ada satu perangkat yang belum saya pasang, 104 kapasitor milarnya. Ini ada 2 jalur yang saya ambil. Nah, tinggal ditambah. Demikianlah sedikit bahasan bengkel logika kali ini. Semoga bisa sharing buat pemula-pemula, buat yang mau belajar, yang kita sama-sama belajar. Semoga kalau ada saran atau tambahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa di input, dimasukkan ke dalam kolom komentar. Assalamualaikum.